Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu ada beberapa tugas, yaitu ada menetapkan kebutuhan data, manual download, API, web scraping, cleaning dan standarisasi data, dan validasi data. Yang pertama ada menetapkan kebutuhan data. Saya di sini mengambil contoh dari data rumah123.com, yaitu situs untuk jual rumah-rumah bekas. Tujuan analisisnya yaitu yang pertama menganalisis sebaran harga rumah atau kos dengan keunggulan bebas banjir. Terus pertanyaan bisnisnya, yang pertama ada bagaimana range harga rumah dengan keunggulan bebas banjir, bagaimana perbedaan skema cicilan antara rumah dan kos, apakah harga rumah yang dekat dengan fasilitas umum harganya cenderung lebih tinggi, kemudian bagaimana perbandingan antara harga rumah dengan keunggulan bebas banjir dengan rumah yang dekat dengan fasilitas umum. Nah, output yang diharapkan adalah insight mengenai persebaran rumah yang dijual dengan keunggulan bebas banjir dan memiliki cicilan yang rendah. Entitas yang dianalisis yaitu rumah atau kos wilayah Malang Raya. Variabel yang dibutuhkan, yang pertama ada harga, lokasi, cicilan terendah, cicilan tertinggi, dan keunggulannya. Untuk jenis datanya yaitu data numerik dan kategorikal. Sumber datanya rumah123.com, periode datanya di April 2026. Volume datanya ada 1071 row, format datanya CSV, kualitas datanya masih terdapat duplikasi data dan missing value. Terus yang digunakan Octoverse untuk scraping, web scraping, dan Excel. Metode analisisnya yaitu visualisasi. Yang kedua, manual download. Uh, Kalau ini download saya datanya dari data latihan bootcamp data analis. Lisensinya itu internal, tanggal unduhnya tanggal 8 April 2026. Jumlah baris dan kolomnya itu 1000 baris dan 10 kolom. Untuk isi kolomnya ada customer ID, umur, gender, income level, lokasi, kategori pembelian, jumlah pembelian, frekuensi pembelian, ada pengaruh sosial media, dan penggunaan diskon. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu ada API. Di sini saya menggunakan YouTube API Key. YouTube API ini saya gunakan untuk mencari mencari sentimen di kolom komentar YouTube ya. Jadi ada satu video nanti mau kita cari sentimen videonya tuh, komentarnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi yang pertama saya menggunakan Google Cloud untuk generate API key-nya YouTube. Setelah API key YouTube-nya sudah tergenerate, kemudian saya menggunakan tools Google Colab. Nah, fungsinya Google Colab di sini yaitu karena Google Colab bisa dibantu dengan Gemini, jadi tinggal nulis script bagaimana sih cara mencari sentimen komentar di YouTube. Nah, hasilnya adalah kode yang ada di sebelah kiri ini. Nah, nanti ada isian YouTube API Key. Nah, hasil dari generate API YouTube tadi dimasukkan ke kode ini, kemudian di run, dan kode berikutnya yaitu menentukan ID video. ID video didapat dari link YouTube. Jadi di link YouTube itu di huruf belakangnya itu yang menjadikan ID video. Contohnya ini saya menggunakan video highlight pertandingan sepak bola antara PSG melawan Liverpool. Nah, setelah di run muncullah hasil
sentimen komentar-komentarnya, ada yang netral, ada yang positif. Nah, ini ada ringkasannya. Ada yang netral 66, positif 21, negatif 13. Nah, kemudian bisa juga nih memfilter, misalkan saya mau uh, ngefilter komentar mana aja yang negatif. Itu saya juga menggunakan bantuan Gemini dan langsung keluar kodenya dan langsung di-run, kemudian ditemukan hasil 13 komentar dengan sentimen negatif. Salah satunya seperti ini. Selanjutnya, web scraping. Web scraping saya menggunakan tools Octopers. Sumber datanya itu rumah123.com dengan data iklan rumah yang dijual di area Malang Raya, yaitu mencakup kota dan kabupaten Malang. Total data yang didapatkan sejumlah 1071 data. Kemudian untuk cleaning dan standarisasi, saya menggunakan data hasil web scraping dari web rumah123.com. Pertama-tama, untuk membaca sumber datanya, saya mengupload data hasil web scraping berupa CSV ke GitHub. Kemudian raw datanya saya input ke Google Colab dengan kode seperti ini. Nah, kemudian input tools-nya seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Nah, kemudian hasil cek data awalnya menggunakan Google Colab, ternyata nama kolomnya ini masih belum sesuai dengan isian kolom. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ini ada tipe rumah, tanah, atau kos, tapi nama kolomnya masih Hoefit. Kemudian ada harga rumah, itu nama kolomnya masih like 3 seperti ini, jadi belum sesuai. Nah, kemudian saya buat standarisasi nama kolom, yaitu dengan merename nama-nama kolom sesuai dengan isinya. Jadi ada tipe, ada keunggulan, ada harga, opsi cicilan 1, cicilan 2, ada lokasi, dan judul iklan. Nah, setelah di-rename, kemudian hasilnya tentunya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, jadi sebelumnya juga masih ada kolom-kolom yang tidak perlu. Contohnya ada kolom flex dan webfit. Kolom flex dan webfit ini isinya 9.0, 9.0 ini menurut saya yang tidak perlu. Jadi harus dua kolom ini harus dihapus. Jadi saya menggunakan drop untuk menghapus kolom flex dan webfit ini. Nah, kemudian ada penanganan missing value-nya pakai dropna, dan setelah missing value-nya ditangani, kita ngecek pakai df is null untuk mencari data yang kosong, dan setiap kolom hasilnya 0. Nah, setelah dibersihkan, kita cek kembali datasetnya. Data type-nya sudah objek semua karena di sini tidak ada angka, dan tabelnya juga sudah rapi, sudah sesuai dengan isian kolomnya. Jadi ada judul iklan, ada tipe, ada keunggulan, ada harga, opsi cicilan 1, opsi cicilan 2, dan ada lokasi. Kemudian ada integrasi. Di sini karena saya tidak ada merge atau mengintegrasikan data, jadi saya skip. Yang terakhir ada validasi dan dokumentasi. Pertama, validasinya itu primary key unique-nya adalah judul iklan itu, karena judul iklan di tiap data pasti berbeda-beda, jadi primary key-nya adalah judul iklannya. Nah, kemudian isi tabelnya, judul iklan ini tipe datanya objek, dia berisi judul-judul pada tiap iklan. Contohnya adalah rumah minimalis siap huni area sawah jajar 1. Sumber datanya eksternal. Kemudian ada kolom tipe, tipe ini objek juga. Deskripsinya ini tipe yang tipe objek yang dijual, apakah itu rumah atau kos atau tanah. Contohnya isinya rumah, sumbernya eksternal.
Keunggulan, keunggulan ini nilai jual yang menjadi nilai plus di objek yang dijual. Nah, contohnya siap huni. Contoh lain misalkan ada bebas banjir, dekat fasilitas umum, dekat akses tol. Nah, sumbernya juga eksternal. Terus ada harga, harga juga tipe datanya objek. Harga ya harga jual objeknya tersebut. Contohnya 900 juta rupiah, sumbernya eksternal. Di sini ada opsi cicilan satu dan opsi cicilan 2, keduanya objek. Opsi cicilan satu itu harganya lebih murah tapi tenornya lebih panjang. Kalau opsi cicilan 2 itu harganya lebih mahal tapi tenornya lebih pendek. Contohnya opsi cicilan satu, cicilan 4 jutaan dengan tenor 20 tahun. Kalau opsi cicilan 2, contohnya cicilan 5 jutaan tapi tenornya 15 tahun. Ini sumbernya juga dulunya eksternal. Lokasinya ini lokasi objek yang dijual. Contohnya Sawo Jajar, Malang. Ini dia hanya mencantumkan nama kecamatan. Sumbernya eksternal. Sekian penjelasan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.